Shalom, selamat sore. Kini kita bersua melalui ibadah virtual atau online di hari Rabu sore ini, 2 Maret 2022. Dalam ibadah keluarga GPB Jemaat Sola Gracia Bogor. Untuk menyikapi protokol kesehatan saat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh permukaan planet bumi kita ini, khususnya di wilayah kota Bogor dan sekitarnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, penonton kanal YouTube link ibadah keluarga GPB Jemaat Sola Gracia Bogor yang diberkati Tuhan Yesus Kristus selalu. Kiranya ibadah kita saat ini berkenan dan menjadi dupa harum persembahan umatnya kepada Allah Bapa, sehingga menjadi berkat melimpah bagi umatnya yang kepadanya Tuhan Yesus Kristus berkenan. Marilah kita berusaha terus dan keras untuk selalu mendapatkan perkenan Tuhan dalam hidup kita ini saat kita berjemaat, bergaul di keluarga dan masyarakat. Juga ketika kita harus menjadi saksinya di tengah aktivitas kita sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus selalu berserta kita. Immanuel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah. Mari kita berdiri untuk memuji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan renungannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang pengasih penyayang, rahmani rahimi. Kembali kami datang sebagai umat-Mu yang setia Tuhan, untuk datang beribadah dalam ibadah keluarga di setiap hari Rabu, khususnya di GPB Jemaat Sola Gracia Bogor. Tuhan yang beserta dengan kami, Tuhan yang beserta dengan umat-Mu ini, bahkan Tuhan beserta dengan kami semua Tuhan. Biarkannya ibadah yang kami lakukan itu menjadi dupa harum dari Roh yang Kudus. Tuhan berkenan atas kehidupan kami, kehidupan umat-Mu ini Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19, kami boleh kembali diingatkan oleh firman-Mu. Biarkannya Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Mari berbicara kepada kami. Dan Tuhan tutup bungkus hamba-Mu ini yang akan membawakan renungannya. Kiranya seturut dengan kehendak-Mu.
Dan lebih daripada itu nama-Mu dimuliakan melalui bibir hamba-Mu ini. Pimpin pelihara kami, kuasai kami dalam ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu yang dimuliakan. Inilah doa sembahyang permohonan kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah keluarga hari Rabu 2 Maret 2022 sore hari ini, kita akan membaca Alkitab sesuai dengan Sabda Bina Umat, ya, yaitu dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-21. 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 sampai dengan 21. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Semikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagia adalah orang yang bisa memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Yesus Kristus. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tema bacaan kita dari 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 21. Pada saat ini yang sesuai dengan Sabda Bina Umat, bagian sore, itu Allah mempercayakan pelayan pendamaian. Ya. Allah mempercayakan pelayan pendamaian. Ya. Jadi sebagai pelayan pendamaian, jadi ada kata dasar damai, ya, damai. Bapak Ibu, Rasul Paulus mengangkat tulisan ini untuk jemaat di Korintus, ya, sebagai cerminan bahwa Rasul Paulus menginginkan, ya, pelayan pendamaian ini boleh terjadi juga di jemaat Korintus, seperti yang kita lihat dari ayat yang ke-18 dan 19, bahwa kalau dikatakan ada damai, tentu sebelumnya kata damai itu berhubung dengan sebelumnya ada perselisihan atau ada ketidaksesuaian atau misalkan terjadi peperangan misalkan, ya. Seperti yang sekarang sedang terjadi di mana Rusia menyerang Ukraina dan banyak saudara-saudara kita yang sekarang sedang menderita di sana akibat dari perang ini. Tentu damai yang kita inginkan, damai yang rakyat-rakyat di sana inginkan. Demikian juga berlaku seperti Rasul Paulus katakan, berdamai. Nah, kata berdamai di sini yaitu yang Paulus tekankan yaitu antara manusia dengan Allah pencipta, ya. Ya. Jadi antara manusia dan Allah pencipta telah terputus. Itu diakibatkan oleh karena dosa, ya. Jadi
Dan inisiatif untuk menyelamatkan itu atau perdamaian itu datangnya dari Allah. Ya, Allah melalui firman yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus itu datang lalu mati di Golgota sebagai ganti dosa kita. Ya, itu Allah sampaikan. Itu yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Jadi hubungan yang terputus antara manusia dengan Allah itu dapat dijembatani, ya. Dikatakan terjadi pendamai. Nah, pendamai itu adalah Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kehidupan kita manusia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, penikmat kanal YouTube ini juga, damai di sini tentu bisa dibilang mudah, bisa dibilang susah. Ya. Orang tentu sangat mendambakan yang namanya kedamaian kehidupan itu, ya. Itu sebabnya Tuhan katakan, jika kita ingin hidup damai, pertama tentu kita harus berdamai dengan Allah. Ya. Bagaimana caranya? Ya tentu karena Allah telah membuka jalan. Inilah alatnya, yaitu kita membaca Alkitab ini. Ya, Alkitab ini adalah jalan damai kita dengan Allah. Sehingga kita mengerti maksud dan pimpinan kuasa dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita, sehingga hidup kita akan damai. Ya, yang berikutnya itu damai dengan sesama kita. Ya, contohnya misalkan, ya, ada perselisihan antara sesama. Tentu hal itu sangat tidak mengenakan, apalagi itu terjadi di lingkungan misalkan kehidupan kita berjemaat. Tentu itu tidak menyenangkan, ya. Kita perlu berdamai. Nah, berdamai itu tentu kalau di seperti ini ada kriterianya, ya. Walaupun misalkan saya udah katakan saya sudah damai, tapi belum tentu pelaksanaan atau kenyataan setiap harinya, ya. Jadi sering dikatakan damai, hidup damai, tapi kenyataannya gersang, ya. Nah, itu yang sering kita lakukan, ya. Kita susah memaafkan, kita susah berdamai. Padahal Tuhan menginginkan kita juga harus berdamai dengan sesama. Nah, yang paling susah memang seperti itu. Itu sebabnya diperlukan pihak-pihak lain, diperlukan, ya, konselor-konselor untuk dapat mendamaikan keadaan ini. Ya, seperti sekarang misalkan terjadi perang di antara Rusia dan Ukraina, maka PBB di sana, Persekutuan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari berbagai negara yang sekarang dipercayakan memimpin, tentu diharapkan berusaha untuk mendamaikan kedua negara tersebut. Mari kita berdialog, mari kita mencarikan jalan keluar yang terbaik. Karena kalau terjadi peperangan, tentu yang menderita adalah semua. Bahkan sekarang sangat mengerikan dengan bom-bom yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, Bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah berdamai dengan sesama. Selanjutnya berdamai dengan lingkungan kita. Ya, kita tidak mungkin atau kita nggak baik jika lingkungan tempat tinggal kita yang kita tinggali kita rusak dengan cara misalkan yang paling sederhana, kita tidak membuang sampah pada tempatnya atau kita tidak menanam pohon-pohonan penghijauan. Tentu yang akan merasakan efek bisa kita langsung saat kita masih hidup, ya, atau mungkin saat nanti generasi berikutnya. Sekarang pun kita sudah mulai merasakan bagaimana efek lingkungan itu bagi kehidupan kita. Cuaca sudah susah ditebak. Hujan, angin yang sudah susah ditebak. Ya, menurut ramalan BMKG terjadi
hujan ringan. Ternyata yang terjadi adalah hujan angin. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Belum keadaan-keadaan alam lainnya, ya. Akibat eksplorasi yang tidak terkendali dari manusia. Nah, itu sebabnya Tuhan menginginkan kita juga berdamai. Marilah kita sama-sama menggunakan alam ini dengan bijaksana, dengan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya adalah berdamai dengan keadaan sekarang. Bapak Ibu, seperti kita ketahui, sudah hampir 2 tahun lebih kita mengalami pandemi COVID-19. Sudah berbagai varian. Sekarang yang terakhir varian Omikron. Bahkan menurut informasi dari WHO, bahwa pandemi ini sudah diturunkan menjadi endemi. Jadi sudah seperti penyakit flu biasa. Sudah seperti penyakit sakit perut biasa. Atau seperti penyakit batuk-batuk biasa saja. Ya. Jadi sudah bukan lagi pandemi disebutnya, tapi endemi. Karena virus corona sudah dianggap hidup bersama-sama dengan kita sebagai manusia. Tinggal kita sebagai manusia bagaimana menjalankannya. Tentu kita yang sudah mengikuti apa yang menjadi protokol kesehatan yang dikampanyekan oleh pemerintah kita melalui Departemen Kesehatan. Misalkan kita sudah melaksanakan vaksinasi. Vaksinasi untuk menguatkan imun tubuh kita supaya tidak terpapar parah oleh virus tersebut. Nah, itu adalah cara kita berdamai dengan sakit penyakit COVID-19 saat ini. Tentu ada banyak hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang kenangan yang kurang baik bagi jemaat-jemaat mungkin yang pernah mengalami atau bahkan kehilangan anggota keluarganya. Makanya melalui kesempatan ini saya menyampaikan turut berduka cita, turut ikut sepenanggungan. Biar kayaknya COVID-19 ini menjadikan kita semakin dekat kepada Tuhan, menjadikan kita semakin beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan menginginkan ibadah yang kita lakukan itu harus benar-benar secara pribadi, hubungan. Ya, seperti kita ketahui, beribadah sekarang di gereja dibatasi, di mana-mana dibatasi kemarin ini, apalagi sempat gereja itu tidak dibuka sama sekali. Ya, kita tidak ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan melalui gereja. Tapi yang Tuhan inginkan justru kita di rumah kita masing-masing, kita bertemu dengan Tuhan pencipta kita. Ada banyak kesaksian kalau kita buka misalkan kesaksian di media sosial, tentu kesaksian-kesaksian yang positif. Kita perhatikan di sana ada banyak sesama kita, ada banyak jemaat-jemaat Tuhan baru, ya. Jadi sekarang Tuhan Yesus datang langsung kepada orang-orang yang Dia tentukan, Dia pilih, ya. Ya, mungkin seperti kita yang sudah lama hanya menjadi saksi saja, ya. Tapi Tuhan Yesus datang kepada orang tersebut, orang-orang baru. Kalau kita lihat di medsos lainnya, bagaimana kesaksian dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia bisa berdamai dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi damai yang Tuhan bawa secara langsung. Namun di balik itu semua Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya, tetap berusaha sebagai pelayan pendamaian. Ya, untuk menjadi pelayan pendamaian tentu kita perlu dipersiapkan. Ya, bagaimana kita mau menyaksikan Tuhan kita kepada sesama kita, sementara kita sendiri tidak mengenal, tidak memahami, ya, tidak berusaha untuk memperdalam isi Alkitab ini, sehingga kita tidak mengerti. Ada banyak cara untuk memperdalam ini, ya. Ada banyak cara tentunya sekarang. Dan Bapak Ibu bisa memperdalamnya dengan bantuan-bantuan berbagai pihak. Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah pendamaian
yang harus kita raih menjadi berkat bagi sesama. Tentu hidup yang penuh damai yang kita cita-citakan bersama dengan Yesus di surga kelak, di Yerusalem baru. Itulah yang menjadi target. Saya boleh menyaksikan banyak orang tua, ya. Kalau yang sesama saya masih belum kelihatan. Kalau orang tua sudah banyak yang saya bisa saksikan. Bagaimana dia sangat kukuhnya, sangat kuatnya beribadah. Ya. Jadi di suatu gereja di kampung, contohnya kampung orang tua saya yang ada di Minahasa sana. Jadi misalkan tempat duduk baris ketiga, udah pasti itu si Oma A misalnya. Di baris ke-6 itu udah pasti si Opa B. Dan itu sudah tahu, tiap minggu pasti dia ada di situ. Nah, sedemikian gigihnya, sedemikian taatnya orang tersebut dengan cara pemahamannya, dengan cara damainya dia bersama Tuhan. Dia telah mendapatkan berkatnya dengan iman percayanya. Ya. Walaupun sekarang mereka sudah tidak ada, ya, mereka sudah mendahului dan mereka sudah damai bersama dengan Tuhan. Ya. Dari sana dapat kita petik pelajaran, ya, ketika kita berdamai dengan Allah, kita berdamai dengan Yang Maha Kuasa, kita berdamai dengan sesama kita berdamai dengan alam tempat tinggal kita. Kita tidak macam-macam, kita jalani hidupan kita dengan sesederhana mungkin untuk pengenalan kepada Tuhan. Maka Tuhan menjanjikan hidup di Yerusalem baru yang penuh damai. Di mana di sana tidak ada lagi susahan, tidak ada kertakan gigi, tidak ada penderitaan yang kita hadapi, tetapi di sana kita akan hidup damai. Itu sebabnya sesuai dengan tema kita, Allah mempercayakan pelayan perdamaian khususnya kepada kami pada saat sekarang ini. Maka kami menyampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang menonton, melihat kanal YouTube ini. Marilah kita hidup berdamai. Seperti yang Rasul Paulus katakan. Karena Allah mengasihi kita semua. Allah dahulu yang mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Allah. Ya, karena usaha manusia itu adalah sia-sia. Usaha kita manusia itu seperti rumput kering, layu. Ya, tetapi usaha mendamaikan itu adalah usaha Allah. Allah telah berusaha dan dia telah melalui firman-Nya menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Itulah pilihan kita untuk hidup damai dengan Tuhan. Kita percaya kepada Yesus Kristus, maka Dia akan jamin kita hidup damai. Damai yang abadi, damai yang selama-lamanya. Itulah Bapak Ibu, ini juga kiranya menjadi bagian bagi GPB Jemaat Sola Gracia dengan penuh kedamaian, ya. Baik itu presbiter, ya. Baik itu jemaatnya, sehingga Allah akan memberikan, ya, tanah untuk pembangunan rumah ibadah yang selalu kita damba-dambakan. Sudah sangat lama, udah 5 generasi pendeta yang melayani di pendeta kita. Sampai sekarang kita masih belum. Ya, sudah semakin dekat. Ini ada yang semakin dekat. Sudah di depan mata. Hanya perlu kita rekonsiliasi. Perlu kita berdamai. Ya, baik antara presbiter dengan jemaat. Sehingga dambaan atau impian kita semua untuk memiliki rumah ibadah yang sesuai menjadi alat pelayanan kita kepada sesama kita, kepada siapapun juga, menjadi alat kemuliaan bagi Allah Bapa di surga, itu boleh terwujud. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, melalui renungan singkat saat ini, marilah kita hidup berdamai. Seperti pesan Paulus, Rasul Paulus kepada kita, ya, yang telah dia sendiri yang mendapatkan, menjalankan hidup damai itu, sehingga menjadi berkat bagi kehidupannya dan juga menjadi berkat bagi kita sampai kepada saat ini.
Biar kayaknya renungan ini menjadi berkat bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang pengasih dan penyayang, rahmani, rahimi, kembali kami datang ke hadirat Yang Kudus melalui doa kami saat ini. Doa dalam ibadah keluarga kami saat ini dari GPIB Jemaat Sola Gracia Bogor. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memimpin kami. Biar kiranya kami penuh dengan damai itu Tuhan. Biar kiranya damai yang Kau tawarkan boleh kami raih. Biar kiranya damai yang Kau berikan boleh kami dapatkan. Sehingga kami, kehidupan kami baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, dan sebagai warga negara itu penuh dengan wangi-wangian surgawi yang lengkap, menjadi berkat bagi kehidupan kami. Allah Bapa di surga, pada saat ini melalui doa ibadah keluarga kami ini, kami doakan untuk jemaat kami, khususnya mereka yang dalam penderitaan karena berbagai sakit yang mereka hadapi, bahkan yang terpapar COVID sekalipun Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan kesembuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Sang Tabib itu. Biarkannya kami umat-Mu berseru kepadamu Tuhan. Dan Tuhan menjamah setiap jemaat-Mu yang lemah badannya karena sakit penyakit. Karena Engkaulah dokter di atas segala dokter. Bapak Ibu, jemaat juga yang mengalami kesendirian karena berbagai keadaan yang mereka alami. Tuhan Yesus juga menjadi teman dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus juga menjadi pendamping kehidupan mereka sehari-hari. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk warga jemaat-Mu, para anak-anak mulai yang bersekolah dari TK sampai perguruan tinggi, yang sekarang ini harus belajar secara online kembali, ataupun ada yang sudah mulai tatap muka tapi masih terbatas. Tuhan bukakan jalan, Tuhan berikan hikmat, marifat, akal budi. Biarkannya anak-anak-Mu dalam jemaat ini Tuhan pakai menjadi berkat bagi keluarga, bagi pribadinya, bagi jemaat, dan bagi negara kami Tuhan, nusa dan bangsa. Bapa di surga menyertai dalam kehidupan, mencukupkan segala kebutuhan, baik segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran secara online. Tuhan bukakan jalan bagi mereka, seperti Tuhan membukakan bagi kami. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, para pemuda-pemudi dalam jemaat kami, yang masih saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Dan juga mereka yang masih harus mendapatkan jodohnya, Tuhan juga yang membukakan jalan. Biarkan jodoh itu yang telah Tuhan tetapkan, mereka boleh dapati. Dan mereka boleh dapat hidup bahagia sebagai pasangan yang berbahagia, penuh dengan kedamaian, seperti Tuhan nyatakan melalui gereja kami GPB, Jemaat Sola Gracia. Dengan segala pergumulan jemaat lainnya Tuhan, yang harus terpisah keadaannya karena bertempat tinggal yang jauh atau bekerja yang jauh, Tuhan juga mari Tuhan campur tangan. Dengan segala pergumulan jemaat kami juga yang karena pandemi ini kehilangan mata pencariannya, Tuhan juga bukakan jalan bagi mereka. Sehingga pada saat yang tepat Tuhan selalu mencukupkan. Program kerja dari majelis jemaat, Tuhan juga bukakan jalan selalu Tuhan. Biarkannya gereja kami menjadi saluran berkat Tuhan bagi jemaat, bagi sekitarnya, bagi alam sekitar kami juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Maria Magdalena Tiri. Tuhan menyertai dalam pelayanannya. Biarkannya dia menjadi gembala yang menurut kehendak Tuhan, menjadi dambaan setiap jemaat-Mu di sini Tuhan. Sehingga gembala yang baik
tentu selalu menghantarkan kami ke tepian aliran air, ke rumput yang hijau, ke tempat-tempat yang teduh, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Tuhan menyertai kehidupannya Tuhan. Tuhan menyertai Ibu Pendeta dalam segala aktivitasnya. Keluarganya juga Tuhan menyertai selalu. Kami juga berdoa untuk seluruh presbiter yang sebentar lagi akan mengalami perubahan karena ada pemilihan pelayan atau presbiter baru di jemaat GPB ini Tuhan. Tuhan yang menyertai Tuhan. Biarkannya pelayananmu yang sudah terbentuk itu benar-benar boleh tetap lestari, tetap agung, tetap dimuliakan, dan namamu dimuliakan di dalam pelayanan kami Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan pilih anggota-anggota jemaatmu yang akan menjadi presbiter terbaik bagi jemaat kami. Sehingga pelayanannya menjadi berkat bagi jemaat kami Tuhan. Dan jemaat kami boleh semakin merasakan bahwa kasih karya Tuhan, damai itu boleh beserta dengan kehidupan. Seperti yang Rasul Paulus sampaikan dalam nats Alkitab yang kami baca saat ini. Bapa di surga, Bapa nama Tuhan Yesus, masih banyak hendak kami pinta pohonkan. Yang terbaik tentu selalu Tuhan sediakan. Kami naikkan doa ini beraskan Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat, penikmat YouTube, kanal YouTube yang berbahagia, kita akan masuk ke dalam pengucapan syukur. Kita akan masuk ke dalam pengucapan syukur seperti kita lihat dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 dan 7 mengatakan seperti ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Kami undang berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sebab siapakah kami sehingga kami dapat memberikan sumbangan secara sukarela ini Tuhan. Daripadamu semuanya Tuhan. Dan kepadamu juga kami pakai persembahan ini menjadi alat bagi pelayanan keadilan dalam gereja kami. Biarkannya boleh dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi berkat bagi sesama kami, bagi pelayanan kesaksian dalam gereja kami. Terima kasih Bapa surga, inilah doa sembahyang kami kepadamu. Dengar dan sempurnakanlah. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu, tibalah kita pada akhir perjumpaan dalam ibadah keluarga pada sore hari ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadilah pelaku firman Tuhan yang mendatangkan berkat dan kedamaian bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, menapaki hari lepas hari,
dalam tuntunan kasih penyertaan Tuhan dengan penuh damai dan sejahtera. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.